Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas MTJ 1.9, PTD STTD, kampus BP 2TD Mempawah. Di sini kami akan menyampaikan tentang analisis kelayakan investasi, yakni dengan metode Profitability Index atau PI. Mohon izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Ardianto, Notar 20020048. Nama Taruni Muda Dina Murnika Ayu Fitriani, Notar 2002094. Nama Taruna Muda Hirawan Giatmoko, Notar 2002146. Nama Muhammad Gogi Robiansah, Notar 2002245. Nama Taruna Muda Muhammad Nikolamin, nomor Taruna 2000251. Nama Taruni Muda Tiara Andila, Notar 2002358. Di sini kami diampu oleh dosen Ibu Rika Marlia, SPD MTR. Di sini kami akan menyampaikan tentang metode PI. Pertama, tentang pengertian PI dan pendapat para ahli. Kedua, tentang tujuan. Ketiga, yakni kelebihan dan juga kekurangan. Dan yang keempat, kami akan menyampaikan tentang contoh soal, yakni contoh soal 1 dan contoh soal 2. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian dari Profitability Index. Yang pertama, pengertian dari analisis kelayakan investasi dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sedangkan pengertian dari Profitability Index, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Menurut pendapat para ahli, yaitu Joad Husnan dan Suwarsono tahun 1999, studi kelayakan merupakan penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Sedang dalam bukunya, Profitability Index atau PI merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal. Menurut Arthur tahun 2005. Setelah itu, saya akan menjelaskan tujuan dari Profitability Index atau PI. Yang pertama, tujuan dari Profitability Index adalah dapat memberikan informasi berupa rupiah yang dapat diberikan suatu investasi atas berupa rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai investasi tersebut. Yang kedua, Profitability Index kemungkinan dapat membandingkan dua investasi yang terlepas dari jumlah investasi. Yang ketiga, Profitability Index yang tinggi dapat menunjukkan IRR atau Internal Rate of Return yang lebih baik, dan Profitability Index-nya yang lebih rendah akan memiliki IRR atau Internal Rate of Return yang lebih rendah. Yang keempat, dapat mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan menyajikan keuntungan relatif dari proyek. Selanjutnya mengenai kelebihan dari PI. Yang pertama, ada metode ini sudah mempertimbangkan cash flow atau arus kas dan time value of money. Selanjutnya, sudah mempertimbangkan cost of capital. Yang ketiga, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Dan yang terakhir, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu maksimalkan profit atau kekayaan pemegang saham. Selanjutnya ada kekurangan dari PI. Yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek. Kedua, dibutuhkan cost of capital untuk menghitung profitability index. Yang ketiga, tidak memberikan informasi mengenai project risk. Yang keempat, susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu proyek memberikan value kepada peru. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal 1 dengan menggunakan metode PI. Terdapat tabel perusahaan selama 4 tahun dengan present value sebesar 57.162.000
dengan jumlah investasi sebesar 80 juta. Lalu masuk ke dalam rumus PI, yaitu present value dibagi investasi, sama dengan 57.162.000 dibagi 80 juta, dapat hasil 0,714. Kurang dari 1, maka proyek ditolak. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal 2, di mana mungkin tidak berbeda dengan contoh soal 1, tapi di sini saya akan menambahkan tentang yang ada di tabel. Di sini terdapat 5 tahun, di mana itu adalah earning after tax atau laba bersih setelah diberi pajak yang diperoleh bank pada satu kurun waktu tertentu. Kemudian ada penyusutan, kemudian ada project atau laba setelah pajak, it ditambah penyusutan. Dan kemudian ada DF 20% atau discount factor. Dan diperoleh present value sebesar 6.9.170.000. Dimasukkan ke rumus dan dimasukkan ke rumus dan didapat 1,2. Di mana jika melebihi 1, maka proyek diterima. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang PI, metode PI. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.